Shalom, selamat pagi. Mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan renungan pagi. Selasa 7 April 2026. Bagaimana dengan penetapan waktu? Bagian 2. Matius 24 ayat 42. Sebab itu berjaga-jagalah karena kamu tidak tahu pada hari apa Tuhanmu akan datang. Namun, apakah Yesus benar-benar bersungguh-sungguh dengan perkataan itu? Pasti ada cara untuk mengetahui waktu kedatangannya. Setidaknya itulah yang dipikirkan oleh sebagian umat Advent yang setia. Joseph Bates termasuk dalam kelompok itu. Pada tahun 1850, ia merasa bahwa perjalanan waktu telah mempermainkannya. 6 tahun telah berlalu sejak kekecewaan besar pengikut William Miller. Joseph Bates yakin jika ia berusaha cukup keras, ia pasti dapat menemukan tanggal yang tepat. Dan pada tahun 1850, ia merasa telah menemukannya. Pada tahun itu, Joseph Bates menulis bahwa 7 titik darah di atas mezbah emas di hadapan tutup pendamaian, saya yakini sepenuhnya melambangkan lamanya proses penghakiman di ruang Maha Kudus terhadap orang-orang kudus yang masih hidup. Kita tentu sudah mengenal prinsip penafsiran nubuatan yang cukup dikenal, yaitu 1 hari untuk 1 tahun. Namun Joseph Bates memiliki prinsip baru. Setiap titik darah mewakili 1 tahun. Dengan menggunakan terang baru ini, Bates menyimpulkan bahwa penghakiman sebelum kedatangan Kristus akan berlangsung selama 7 tahun dan berakhir pada Oktober 1851. Saat itulah Kristus akan datang kembali. Karena pengaruhnya di kalangan pemelihara Sabat, Joseph Bates segera mendapat pengikut bagi ajarannya yang baru. Namun James dan Ellen White dengan tegas menentangnya. Pada November 1850, Ellen White menyatakan secara terbuka, Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa penetapan waktu kapan Tuhan akan datang tidak boleh lagi menjadi ujian iman sejak tahun 1844 dan bahwa untuk seterusnya waktu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. PT November 1850. Kemudian pada tanggal 21 Juli 1851, ketika antusiasme tentang topik ini semakin memuncak, Ellen White menulis dalam Review and Herald, Tuhan telah menunjukkan kepadaku bahwa pekabaran malaikat yang ketiga harus disampaikan dan diberitakan kepada anak-anak Tuhan yang tersebar dan bahwa pekabaran itu tidak boleh ditunda. Waktu tidak akan pernah menjadi ujian lagi. Aku melihat bahwa beberapa orang mendapatkan kegembiraan palsu dari khotbah tentang penetapan waktu kedatangan Tuhan. Namun pekabaran malaikat ketiga jauh lebih kuat daripada soal perkiraan waktu. Aku melihat bahwa pekabaran ini dapat berdiri di atas fondasinya sendiri dan tidak perlu ditambahkan soal waktu untuk menguatkannya. Pekabaran ini akan bergema dengan kekuatan besar dan oleh kuasanya sendiri ia akan memancar. Gereja masa kini perlu mendengarkan kembali pesan ini. Ketika melihat umat Advent masa kini, George Knight, penulis renungan pagi ini, melihat bahwa mereka seolah-olah telah melupakan kekuatan pekabaran mereka. George Knight masih ingat betapa dahsyatnya aliran kebenaran kitab Wahyu ketika pertama kali menyentuh hatinya hampir 60 tahun yang lalu. Waktu yang berlalu tidak pernah mengurangi kekuatannya. Salah satu kebutuhan terbesar umat Advent saat ini adalah memfokuskan kembali perhatian pada pekabaran yang dipercayakan kepada mereka. Kiranya renungan di pagi hari ini dapat menjadi kekuatan bagi kita semua dan menjadi perenungan kita sepanjang hari ini. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Saat ini kami bersiap untuk melakukan aktivitas kami di hari ini. Kami percaya Engkau selalu pimpin kami, berkat Tuhan menjadi bagian kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan pagi hari ini. Silakan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook @corneliusmedia. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari.